بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina ومن حب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ونخص خاصة لحضرة الشيخ عبد المعطي محمد نووي بن عمر أجابي ولحضرة الشيخ الإمام الحبيب السيد عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ولحضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 128 baris ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin was-sayalanu ay jarayanul ma'i 'alal 'udwi wa illam yataqatar li nahwi tasharrubil mahalli. Syarat yang berikutnya yang keempat yaitu mengalirnya air, mengalirkan air. Mengalirnya air di atas tubuh meskipun tidak menetes karena semisal terserap oleh tempat daripada anggota tersebut tadi, anggota tubuh tadi. Jadi yang penting pas kita mandi hadas besar nih, air yang kita sampaikan ke tubuh tuh harus ngalir gitu. Termasuk pada rukun-rukun wudu tuh ya, muka, tangan, kaki ya, yang sifatnya memang harus dibasuh, itu airnya harus mengalir, nggak boleh nggak mengalir, kecuali yang kewajibannya mengusap atau sunnahnya mengusap. Nah, kepala menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu cukup diusap, jadi nggak usah harus mengalir. Nah, kalau madhab Syafi'i wajib mengalir. Mazhab Maliki wajib mengalir karena dia bilang wamsahu biruusikum. Kata bi itu menjadi taukid dari kata imsahu ya. Jadi kata masahanya, kata imsahunya dipertegas dengan kata bi. Nah, mempertegas kata imsahu dengan bi itu artinya sama setingkat dengan al-ghuslu katanya, sehingga akhirnya membasuh kepala tuh itu sama jadinya bagi mazhab Maliki dengan membasuh muka dan membasuh tangan. Jadi ngusap itu bagi mereka akhirnya membasuh juga gitu ya. Nah, bagi kita yang sekarang ini ada dalam toharah baik wudu ataupun mandi, itu mengalirnya air itu harus tuh ya, mengalirnya air harus pada hal-hal yang wajib. Untuk tadi saya katakan untuk wudu di muka, di tangan, ya, di kaki. Itu kata-kata al-ghuslu. Nah, itu berarti di situ air wajib ngalir, itu begitu. Di anggota tersebut. Adapun kalau tubuh kita ini misalnya bisa menyerap gitu. Ya. Air yang kita guyurin itu kagak ada yang netes lagi tuh. Ya itu enggak jadi masalah. Ya, yang penting udah diguyurin, ya. Misalnya anggota tubuh kita itu bisa menyerap air gitu. Kalau air masuk atau air lewat itu keserap ke dalam tubuh kita. Nah, itu enggak jadi masalah. Yang penting airnya sudah diguyur.
Nah, perhatikan sahabat sekalian, ya. Mungkin kalau kita wudu ngusap telinga nih, ya, mengusap telinga, itu hukumnya sama dengan sekedar membasahi tangan, ya, terus melingkar-lingkarinya tuh, ya, yang ada di bagian telinga kita. Ini untuk wudu nih. Dia juga masuk bagian daripada kategori sunnah. Nah, tapi ingat, giliran mandi ini bukannya diusap nih, tapi dibasuh. Ya. Ini bukan sunnah nih giliran kuping. Jangan kan disamain sama wudu lagi nih. Wah, ini kan sunnah nih ya kan. Akhirnya diusap-usap doang, nggak bisa. Untuk mandi tidak ada anggota tubuh yang nilainya sunnah nih, ya. Untuk mandi ya anggota tubuh semuanya yang zahir, ya, itu hukumnya adalah wajib gitu. Jadi wajib dibasuh, wajib ngalir airnya, ya. Jangan kemudian menyamakan dengan wudu. Wah, ini mah kuping, ya kan? Udah usap aja, nggak bisa. Harus tetap dibasuh, ya. Nah, jangan diusap. Wajib, airnya wajib mengalir kalau begitu, ya. Bedain mandi hadas dengan berwudu gitu. Fala yakfi, maka tidak cukup ayyamus sahul maud, tersentuh air bila jarayanin, tanpa adanya mengalir. Li'annahu la yusamma ghaslan, karena yang demikian tidak dinamakan dengan, ya, membasuh. Saya dulu pernah dapat video, kelihatannya sini orang Wahabi nih dia. Wudu dengan air segelas dicontohin tuh, ya. Wudu dengan air segelas. Lalu akhirnya dituang sedikit, curut buat muka, cukup. Kagak ada ngalir tuh, ya. Cuman lewat di sini aja udah begitu. Air terus sedikit, ya. Oh. Terus buat 3 kali katanya begitu. Terus tuang lagi, nggak ada yang mengalir pun, karena memang airnya sedikit tuh. Memang dia mencontohkan tuh supaya tidak mubazir katanya, cukup wudu dengan segelas, karena Nabi katanya wudunya begitu, katanya begitu, ya. Nah, terus giliran pala, ya, itu dia guyur dikit air, terus satu pala langsung ke kuping, jadi satu gitu, ya. Begitu juga sampai terus akhirnya betul memang, ya, dilihat dari kerjaannya seperti itu, wudu cukup dengan segelas, ya, mungkin segelas yang buat kita minum teh kali itu, ya. Kan ada tuh yang agak panjang begitu tuh, ya, agak gede tuh, ya. Itu segitu doang tuh. Di dalam hal beribadah, ya, dalam hal beribadah tidak ada kata tabzir, tidak ada kata membuang-buang sesuatu kalau di dalam proses menyelesaikan kewajibannya memang belum selesai, gitu. Bahkan nih, kenapa Nabi menyuruh basuh muka itu sampai 3 kali? Padahal segala perintah segala amr itu dalam Al-Quran, apabila sudah dijalanin 1 kali, selesai tugasnya, gitu. Nggak perlu berulang-ulang, ya. Nah, tapi Nabi mencontohkannya sebanyak 3 kali. Itu pertanda bahwa memang ada kesunahan atau ada aturan dari syariat untuk menggunakan air dalam jumlah yang banyak dan kemudian juga harus mengalirkannya, gitu. Dan apabila itu masuk dalam kategori bagian yang harus ditunaikan untuk menyelesaikan sesuatu yang wajib sifatnya, nggak ada yang namanya mubazir atau tabzir, gitu, nggak ada. Yang tabzir itu yang dianggap sia-sia apabila sudah menyelesaikan kewajiban, ya, lalu menambahinya lagi dengan sesuatu yang tidak disunahkan. Nah, itu baru tabzir. Basuhan pertama wajib, basuhan kedua dan ketiga ikut sunnah Rasul, berarti sunnah. Bikin basuhan yang keempat, nah itu baru tabzir itu, ya. Kalau itu mah nggak usah segenggaman tangan kita. Kalau setetes pun kalau niat untuk membasuh kembali itu sebenarnya kagak boleh begitu, ya. Setetes pun untuk niat membasuh kembali pada basuhan yang keempat itu udah nggak boleh. Apalagi kalau sampai
banyak begitu, dan apalagi kalau airnya air masjid atau air musola tuh begitu ya, itu kan air wakaf tuh lagi ya kan. Nah, jadi kalau kita berwudu dengan air di rumah 4 kali padahal udah terpenuhi, itu jadi makruh ya. Kalau di musola di masjid itu air wakaf, jadi haram tuh basuhan yang keempat yang tidak ada uzur gitu. Misalnya basuhan pertama udah sempurna, kedua sempurna, ketiga sempurna, basuh lagi yang keempat haram jadinya. Kalau airnya air masjid atau air musola. Kalau air di rumah atau air kali itu jadi makruh jadinya begitu ya. Airnya banyak, tapi memang tidak disunahkan oleh Rasulullah untuk basuhan yang keempat kalau sudah sempurna, yang ketiganya itu begitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang disebut dengan tabzir, memang udah aturannya begitu, disuruhnya begitu ya. Nah, ini gara-gara membelain supaya kaget tabzir ya, akhirnya melanggar yang lain gitu ya, menghilangkan aturan ketetapan yang disebut dengan al-ghuslu gitu. Yang namanya al-ghuslu itu air harus mengalir ya, bukan hanya diusap-usapin begitu ya, bukan. Itu namanya nggak mengalir kalau begitu ya. Yang begitu-begitu untuk apa dicontoh-contohin ya kan? Mestinya ya yang memang keharusannya itu terselesaikan, ya itu yang menjadi tugas gitu, yang menjadi keharusan gitu. Kalau memang Nabi menyuruhnya 3 kali, ya 3 kali bukan tabzir gitu ya. Nah 4 kali di luar yang uzur, nah itu baru tabzir. Contohnya apa nih? Kita membasuh muka ya, ada satu bagian yang kita basuh itu enggak terkena. Misalnya ada lakban di muka kita kecil gitu karena kita kerja di tukang fotokopi kali itu bikin jilid gitu ya. Nah, lakban gitu, ada lakban putih nempel di muka kita enggak tahu. Udah 3 kali membasuh baru terasa di tangan kita, lah ini apaan nih ya kan? Tuh, pas kita cabut lakban. Ini berarti 3 kali ini nih semuanya nggak ada yang dinilai itu, karena ada satu yang belum masuk namanya ya. Itu udah 3 kali, tapi ada satu lakban yang nempel yang menyebabkan ini tidak terbasuh. Maka 3 kali itu tuh belum dinilai, satu belum. Kalau begitu, supaya jadi satu apain? Paling sedikit usap nih buat dia sendiri satu, ambil usapin gitu ya kan, guyurin ya buat ngalir gitu. Itu baru satu tuh, walaupun udah 3 kali tuh ya. Terus untuk sunnah yang 2 kalinya tambahin lagi 2 kali lagi sebagaimana biasa kita membasuh. Gara-gara tadi ada selembar lakban yang nempel di muka kita tuh, walaupun sudah 3 kali gitu ya. Sebabkan karena dia tidak menyebabkan masuknya air ke muka kita tuh begitu ya. Ini yang perlu diperhatikan nih, yang kayak begini-begini ya, terutama yang perempuan nih ya, yang perempuan, istri kita, anak perempuan kita yang sudah mulai dewasa, yang sudah dandan tuh. Sekarang kan kosmetik begitu udah makin mantap banget tuh ya. Ada yang anti air lagi ya kan. Anti air. Ya berarti kalau gitu, kalau dia berwudu berarti enggak kena tuh ya kan. Enggak kena airnya kalau begitu, enggak tembus berarti kalau begitu. Itu harus ada proses pembersihan dengan alat khusus juga, kayak obat khusus lah begitu untuk ngangkat daripada kosmetik tersebut ya. Ini amat berbahaya sekali, dia berwudu juga dengan kosmetiknya yang digunakan tadi, itu ternyata tidak menyebabkan masuknya air ke dalam tubuh atau ke dalam kulitnya, itu begitu. Wa min tsamma lam yujzi al-ghuslu bisalji wal barad. Karena itu tidak sah ya, tidak cukup kalau membasuh dengan menggunakan salju atau es ya, wal baradi dan juga embun. Ini embunnya enggak ada artinya di sini nih. Wal baradi dan embun illa idza daba, kecuali apabila sudah mengalir ya, apabila sudah mencair, wa jaraya dan mengalir, alal udwi di atas anggota tubuh. Afadadzalika Muhammadun Al-Qurdi naqlan an syarhil ubab. Yang demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi yang dinukil dari Syarah Al-Ubab.
Yang namanya salju kan bendanya masih beku tuh ya. Nah, andaikan kita ambil tuh es tadi tuh ya, itu memang belum mengalir karena masih bendanya masih beku begitu. Embun mungkin bukan karena bekunya, tetapi karena mungkin jumlahnya yang sedikit ya. Kalau yang namanya embun kan adanya di pohon-pohon kira-kira begitu tuh ya, atau di benda-benda yang memang pada waktu malam hari dia terkena angin malam tuh ya kan, sehingga paginya mengandung air begitu ya. Itu jumlahnya yang sedikit, itu tidak memungkinkan kalau digunakan untuk berwudu. Dalam hal dia sebagai benda yang suci dan menyucikan, iya ya. Es, salju banyak ya, apalagi ini gitu ya kan, jumlahnya enggak terbatas begitu, memang suci mensucikan, tetapi dia harus mengalir dulu jadi air sebelum dia dijadikan sebagai alat untuk berwudu. Karena istilahnya walaupun mengalirnya kita wudunya pakai es tadi tuh, itu bukan berarti basah gara-gara mengalir ya. Kita ambil es nih, banyak begitu, lalu muka kita basah. Ini mungkin basah bukan gara-gara mengalir, tapi gara-gara banyaknya batu es tuh begitu. Ya, gara-gara banyaknya batu es yang ada. Nah, yang diminta oleh syariat itu adalah airnya mengalir. Tujuan utamanya sih sebenarnya itu adalah bagaimana agar kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh, di muka misalnya, di tangan dan lain sebagainya, atau kalau lagi mandi itu di badan kita itu kotoran tersebut terbawa air. Kalau kita mandi dengan es tuh misalnya, ya, itu es belum tentu punya kekuatan untuk mendorong kotoran karena bentuknya yang agak kasar begitu ya kan. Ketika dia melewati tubuh kita, malah dia jauh lebih cepat jatuh karena dia punya sistem lebih berat daripada air. Ya, coba aja, ya, es itu yang sama-sama ini gitu. Kalau kita taruh di atas akan jauh lebih cepat es yang berat ya dibandingkan dengan air itu begitu. Maka ya es yang itu yang yang jatuh ke tubuh kita itu tidak mungkin bisa menggesek kotoran supaya terbawa oleh es tadi itu. Ya, karena selain dia licin, beratnya juga lebih berat daripada air ya, sehingga daya nempelnya di tubuh kita lebih cepat jadinya, sehingga akhirnya kotoran tidak terbawa ya. Nah, kalau air itu berat jenisnya lebih ringan sehingga sangat memungkinkan ya itu nempel di badan kita dan dalam jumlah yang banyak memungkinkan untuk bisa atau menggeser atau mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Berikutnya wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan hendaknya air itu dalam keadaan suci. Ya, ai fi nafsil amri, yaitu dalam waktu yang sama. Falau tawaddu'a matalan mima'in, andaikan orang tersebut berwudu misalnya dengan air atau dari air, ya taqidu tahuriyatahu, di mana ia meyakini akan kesuciannya, summa bana adamuha, ternyata baru kelihatan, baru nampak ya ketidaksucian air tersebut, hilang ya ketiadaan tahuriyahnya. Apa yang terjadi? Lam yasihha wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Afada dzalika Muhammadun Al-Qurdi, demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Qurdi ya. Nah, artinya apa nih kalau begitu? Memang dari awal kita berwudu tuh ada hal-hal yang disunahkan ya. Cuci tangan. Ini air di tangan sangat memungkinkan ada rasa yang kita pegang tuh ke air, yang apabila air tersebut memang berlaku secara alami, kita rasain tuh air ya, enaknya air tuh atau nyamannya air begitu ya. Kalau nanti air itu udah bercampur dengan segala sesuatu, apalagi benda najis, di tangan kita mungkin ada rasa yang tidak nyaman begitu dipegangnya, disentuhnya, terus itu. Kalau selamat dari tangan, terus kita disuruh ngapain tuh? Berkumur, ya kan? Berkumur itu merasakan sebenarnya ini rasa air normal atau tidak rasa air. Kalau udah bukan normalnya rasa air, wah mestinya udah dari awal udah nggak boleh melanjutkan berwudu.
Mungkin sampai di tangan selamat, sampai di mulut enggak terdeteksi, yang lebih tajam lagi kita disuruh mencium air tersebut untuk ngirupnya begitu ya. Ini ngirup bukan semata-mata buat ngilangin kotoran, tapi juga untuk mendeteksi bau air itu normal bukan bau air, kira-kira begitu ya. Ini deteksi awal nih terhadap air, apakah air tersebut layak untuk bersuci atau tidak layak, itu begitu ya. Ya, atau nanti di dalam bahasa agama mensucikan atau tidak mensucikan ya, thahirun mutahhirun atau mutanajisun, itu dari situ. Nah, sejak dari awal ini maka sudah seharusnya orang yang berwudu sudah bisa menetapkan ini wudu dilanjutin atau jangan, itu begitu ya. Kalau udah dari awal-awal dirasain air kok ini kental banget air begini ya kan, wah udah tuh ya, jangan dilanjutin. Kelihatannya sih airnya ngalir, tapi pas kita pegang ya kok kental begini, nyangket begitu dipegangnya. Jangan dilanjutin. Ini berarti ada campuran yang sifatnya lebih berat daripada berat jenis air itu sendiri kalau begitu ya. Artinya kita sudah harus mendeteksi awal tuh dari tangan gitu ya. Kalau begitu apakah kita harus meninggalkannya sejak dari awal? Kita hati-hati dulu, dah ihtiyat begitu. Bagaimana caranya kalau begitu? Tanya orang yang ada di sekitar situ ya. Orang yang ada di sekitar situ tanya, "Bapak, Ibu, ya, ini air di sini memang begini bentuknya atau cuma di sini doang tempat saya berwudu begini?" Ya. "Oh iya, di sini air semuanya begitu." Nah, udah. Nggak jadi masalah kalau begitu, ya. Kata orang situ, "Bapak, ya, gali air di sebelah mana aja, emang airnya begitu tuh rasanya, ada kental-kentalnya begitu misalnya, ya kan, airnya enggak seperti yang lain." Ya. Ya kalau udah begitu, berarti ini memang alaminya air daerah tersebut begitu, ya. Ada daerah yang airnya memang kemerah-merahan, ya kekuning-kuningan airnya dan lain sebagainya. Kalau itu memang muncul dari sumber air yang asli, ya nggak jadi masalah gitu ya. Mungkin di dalam bumi sana ada zat tertentu, ada hal-hal yang mempengaruhi keberadaan air tersebut, di mana air tersebut bercampur sulit untuk dipisahkan. Nah, ya, sulit dipisahkannya ini ya, itu yang menyebabkan dia dianggap tidak jadi masalah, itu seperti itu ya. Tapi kalau itu merupakan sebuah ketidaknormalan begitu ya, yang seharusnya air itu enggak begitu ya, tiba-tiba terjadi perubahan menjadi berbentuk seperti itu, misalnya kental dan lain sebagainya, berwarna dan lain sebagainya. Nah, yang kayak begitu harus dihindari. Fala tasihhu taharatu bimusta'malin, maka tidak sah juga bersuci, wudu, mandi bimusta'malin dengan air yang sudah dipakai. Air yang dimaksud dengan musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ya. Pada dasarnya nih, menghilangkan hadas itu tidak perlu untuk menggunakan sabun. Ya, artinya apa kalau begitu? Secara alami nih kita, yang pertama kan kita sudah pasti membersihkan tubuh dari kotoran kan, berarti kan kita kalau mandi, artinya pas kita mandi dan pas kita wudu itu pada dasarnya air tidak bakalan bercampur dengan najis yang ada di tubuh kita karena kita udah membersihkannya. Kalau kita mandi secara alami nih, mandi guyuran gitu, nah air yang dipakai itu yang bekasnya kemungkinan besar kalau kita nggak pakai sabun mungkin beningnya sama kali, ya. Bening dengan air yang keluar, misalnya kita pakai shower, kita pakai air kolam, sendok gitu, kita kumpulin lagi. Yang penting kita nggak pakai sabun ya. Itu mungkin beningnya sama tuh. Tetapi air yang di atas, air yang di kolam dengan air yang di bawah namanya air musta'mal. Nggak najis nih, nggak najis ya. Tapi namanya musta'mal, udah dipakai itu begitu. Nah, mohon maaf ya kalau kita karena kebiasaan pakai sabun, nah itu jadi mutaghayyir itu jadinya, ya. Musta'mal juga, mutaghayyir bitahurah namanya, bercampur juga dengan sesuatu yang suci yaitu sabun. Nah, itu yang bercampurnya dan musta'malnya menyebabkan dua kali nggak boleh dipakai itu begitu akhirnya, ya. Kalau sebenarnya kita mandi tanpa sabun atau tanpa apapun, kalau memang badan kita bersih begitu, itu air musta'mal aja tuh. Nah, air musta'mal itu tidak dianggap najis, suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau kita mau minum tuh bekas mandi kita boleh, ya, angkat lagi,
tutup kumpulin lagi gitu misalnya buat cuci piring kek, buat cuci pakaian, buat minum dimasak dulu, nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Cuman kan kita geli kayaknya ya. Habis pakai mandi kita pakai minum. Gitu jadinya. Nah, masalah geli sebenarnya bukan masalah hukum, ya. Masalah geli bukan masalah hukum gitu. Sama dalam agama Islam menetapkan yang namanya ikan masuk dalam kategori bangkai yang boleh dimakan, ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang dulu masih pernah main ke sawah-sawah kali begitu, pernah kali nemuin ikan gabus di jalanan, ya kan? Mati atau lain sebagainya begitu. Itu yang namanya ikan itu biar dia bangkai itu enggak dosa atau enggak haram dimakan. Memang dia masuk binatang yang bangkainya itu halal gitu, ya. Kita nemuin gabus udah lama mati nih gitu misalnya, udah 2-3 hari dah begitu ya kan. Boleh nggak dimakan? Hukumnya secara hukum boleh. Masalah geli itu bukan hukum gitu. Pas kita lihat ikan gabus udah lenyet begitu. Bukan masalah lenyet, bukan masalah hukum ya kan, masalah geli atau suka atau tidak suka. Kalau suka atau tidak suka itu tidak dibikin acaranya di dalam hukum fikih. Kalau nanti segala suka dan suka dimasukin dalam hukum fikih, ya repot kalau begitu. Ya kan, hukum banyak banget kalau begitu. Jangan-jangan gara-gara ikan gabus aja itu hukumnya banyak banget tuh ya kan. Ya orang sono bilang, wah itu mati ya kan, gua nggak suka ikan mati. Tuh gara-gara nggak suka akhirnya berubah hukum. Yang lain bilang biarin dah mati, biarin dah lama, gue masih demen daripada gue beli ikan gabus mahal ya kan. Jadi bagi dia tuh nggak jadi masalah. Ada kasus lainnya gara-gara apa? Beli ikan gabus mahal, tuh begitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kagak masuk dalam kasus bahasan hukum. Ya Islam membahas pokoknya ikan bangkai yang boleh dimakan. Ya, adapun setelah jadi bangkai orang mau makan atau tidak itu urusan belakangan gitu ya. Pada dasarnya boleh begitu. Wala bil mutaghayyiri, dan juga tidak sah tohara dengan yang mutaghayyir. Tadi tuh yang pakai sabun tuh, ya. Sabunnya bersih, sabunnya suci, airnya sekedar mustakmal, tidak ada najis yang bercampur pada badan kita. Itu kalau kita kumpulin air yang kita pakai dan yang kita pakai mandi dan pakai sabun, itu sebenarnya bukan mutanajis. Ya, tapi mustakmal dan mutaghayyir. Mustakmal namanya sudah digunakan, mutaghayyir karena bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, wala bil mutaghayyiri taghayyuran katsiran bit taharatil khaliti, dan tidak boleh juga atau tidak sah tahara dengan air yang berubah dengan perubahan yang banyak, dengan benda yang suci yang bercampur, allati la yastaghnil mau anhu, di mana air memang mau tidak mau harus bercampur dengan itu, kaza'faran seperti minyak, waljis, kapur, wa nahwihima dan lain sebagainya ya. Termasuk ya hal-hal yang memang dalam proses penggunaan dah pokoknya ya. Di dalam proses penggunaan bercampur dengan sesuatu yang sebenarnya suci gitu. Enggak ada najis. Nah, ini sebenarnya namanya mutaghayyir namanya ya, bukan najis. Nah, tapi tetap walaupun mutaghayyir doang itu sudah dianggap tidak baik atau tidak sah untuk dipakai bersuci ya. Tuh sisa-sisa cuci piring orang ngawinin tuh emang najis? Kagak, ya kan? Kan cuman bekas sotomi ya. Bekas nasi gitu kan. Lalu dipakai buat nyucinya campurin dengan sabun. Tuh air yang ngalir najis? Enggak, kan kagak ada yang najis di situ, ya. Tapi percampurannya sangat banyak sehingga akhirnya air yang tadi bening berubah jadi air sotomi, jadinya kan begitu akhirnya ya kan, tuh begitu. Nah, itu yang menjadikan tidak sahnya. Tapi kalau seandainya air tersebut bisa digunakan lagi, mau digunakan lagi dengan cara yang lain, itu masih boleh. Berbeda dengan air yang najis. Kalau air yang najis memang udah nggak boleh. Kalau yang namanya sekedar mustakmal dan mutaghayyir dengan perubah yang suci gitu, itu nggak jadi masalah, tidak menjadikan najisnya air. Begitu juga nanti kalau air tersebut berubahnya gara-gara posisi tempat, ya, posisi tempat mengalirnya air itu
bendanya suci tapi bisa mempengaruhi gitu misalnya, ya. Contoh tuh air yang mengalir di Gunung Kapur. Nah, ya kan? Air dari gunung bersih mengalir ke daerah-daerah yang di dalamnya ada kapurnya, maka akhirnya menjadi airnya berwarna kapur, belerang, ya kan? Nah, itu airnya bisa bercampur belerang. Nah, yang demikian itu kalau seandainya memang sulit untuk dipisahkan, tapi dia dapat diyakini dalam jumlah yang banyak, ya tidak pasti tidak mengandung najis. Nah, itu enggak jadi masalah kalau begitu, ya. Bi alla yasluba ismuhu bi mukhalatatin tahiratin, di mana tidak hilang nama air dengan bercampur dengan sesuatu yang suci, yastaghnil mau anhu, di mana yang demikian tidak dibutuhkan oleh air tadi. Jadi sudah bercampur dengan sesuatu tapi nyebutnya masih air tuh gitu, ya. Nyebutnya masih air. Air dari gunung, dari tempat mengalirnya air lalu bercampur dengan belerang. Kita sebut apa tuh? Air. Kita nggak sebut belerang tuh. Nah, itu namanya air kalau begitu. Nah, itu masih tetap dipergunakan, boleh dipergunakan sekalipun mungkin bercampur gara-gara alamnya, ya. Air dari kali, dari danau ngalir ke tempat yang berkapur, ya. Lalu kita bilang, ini air apa kapur? Ya, masih disebut air. Oh, kalau masih disebut air, airnya lebih dominan daripada kapurnya. Nah, itu masih disebut sebagai air karena tidak hilang nama airnya walaupun sudah bercampur dengan kapur, itu begitu, ya. Lumut ke, lumpur ke, ya. Nah, itu bisa enggak bercampurnya tersebut akhirnya rubah nama airnya. Air mengalir dari gunung, dari sungai, dari kali, dari danau, pas ngelewatin kapur kita bilang ini kapur. Nah, berarti udah bukan air kalau begitu, ya. Nah, ini dah contohnya nih. Nih, ada yang nyebut air apa nyebut jamu kalau begini? Hah? Jamu nih. Ini orang udah sebut jamu yang nih, ya. Walaupun sebenarnya ini lebih daripada 75% airnya, ya kan. Mungkin 80% lebih juga itu kan air sebenarnya. Kopi itu, ya kan. Emang ada orang minum kopi? Kagak, ya kan. Orang minum air tapi sudah bercampur kopi, itu begitu. Tapi kan udah kelihatan perubahannya yang menyebabkan yang tadinya air orang sekarang tidak lagi menyebutnya sebagai air tapi menyebutnya kopi. Nah, sebutan kopi itu menyebabkan nama air hilang, maka berwudu dengan air kopi enggak sah kalau begitu. Nih, ya. Berwudu dengan air jamu walaupun air jamunya 2 kulah gitu misalnya. Minum jamu 2 kulah. Ya, siapa yang mau minum 2 kulah? Jamu dibikinin 2 kulah. Tapi permasalahannya nama airnya udah tidak lagi disebut sebagai air. Orang pas ngeliat ini apa nih, ya kan, nggak nyebutnya air, jamu itu begitu. Nah, jamu benda suci, airnya suci, tapi nama airnya hilang, gitu ya. Orang nggak sebut air lagi, walaupun cairnya ya, ini cair kan, ini air ini sebenarnya. Tapi letakkan dimanapun orang akan sebut ini bukan air, ya kan? Orang sebutnya jamu tuh begitu. Nah, tuh kayak gitu ya. Ini namanya kalau begini namanya nama air itu sudah otomatis hilang gara-gara bercampur dengan sesuatu yang lain gitu ya, walaupun campurannya suci. Fal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in minat tahirat tahirun. Ya. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci ya, tahirun fi nafsihi, suci pada diri air tersebut. Ya, tapi ghairu mutahhirin, dia tidak bisa menyucikan. Jadi pada diri air tersebut, pada zatnya air suci. Berarti dia sebenarnya boleh digunakan untuk minum misalnya, ya. Tapi untuk digunakan sebagai alat untuk mensucikan sesuatu yang kotor, nah itu air itu enggak punya kekuatan lagi di situ. Wa dhabituhu, adapun ketentuannya, annakulla taghayyurin, bahwa setiap perubahan yamna'u ismal ma'i, yang dapat mencegah ya, menghilangkan nama air, anil itlaqi, dari keumuman nama air tersebut, yaslubut tahuriyata, ya, maka dia dianggap menghilangkan kesuciannya. Wa illa, kalau tidak menghilangkan nama air dan tidak menghilangkan kesucian, fala, maka yang demikian itu tidak menghilangkan. Jadi nih, sebenarnya nih kalau yang kayak gini nih kita bandingin ya.
kita taruh di tempat yang sama gitu, ya. Nah, maka pasti nih orang akan beda nyebutnya, ya. Sama-sama cairnya. Pasti yang ini yang orang bilang air, ya kan? Ini orang ini apaan nih kalau begini? Jamu, ya kan? Walaupun air juga, ya. Nah, namanya kalau begitu perubahan itu sudah merubah penyebutan air secara umum. Ini ditaruh gelas, orang nggak bilang air gelas, ya. Ditaruh panci, orang bilang bukan air panci, air udah gitu, ya. Nah, tapi kalau ini ditaruh gelas, orang sebut jamu. Ditaruh di panci, orang bilang juga jamu juga. Nah, keumuman ini apabila hilang daripada nama air, ya gara-gara sesuatu yang merubah tadi sehingga kemutlakan air itu hilang sampai dinyatakan kesuciannya juga bisa jadi hilang. Nah, kalau nanti kayak begitu, maka ini dinyatakan tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas, ya. Enggak boleh buat wudu, enggak boleh buat mandi, sampai cebok pun juga enggak boleh kalau hanya itu-itunya gitu. Ya. Kita ini punya 2 air begini nih. Kalau buat cebok mungkin kagak cukup nih cebok dengan jamu. Ya. Cebok dengan segelas jamu itu kita kagak yakin nih, bersih kagak nih kalau cebok segini doang. Nah, cebok dulu dengan jamu, ya. Boleh itu masih. Tapi dia tidak dianggap suci mensucikan, hanya sekedar menghilangkan najis bisa kali. Tapi belum tentu najisnya, hukum najisnya hilang. Untuk menghilangkan najis sebenarnya pakai air yang ini gitu, ya. Falau taghayyara yasiran, kalau berubahnya sedikit, fal asahhu, maka pendapat yang paling sahih annahu tahurun, maka dia masih dinyatakan suci. Kenapa? Bi baqa'i ismihi, karena masih ada nama air itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau perubahannya ya sedikit. Tadi itu misalnya ya air dari gunung melewati belerang, air dari gunung melewati lumpur, air dari kali melewati lumut, ya. Nah, orang tetap bilang air, ya. Orang nggak bilang tuh belerang tuh ngalir, nggak begitu ngomongnya, ya. Orang nggak bilang tuh kapur ngalir, enggak. Orang masih bilang air, ya. Nama air masih ada, jenis jelasnya itu air masih kelihatan, masih bentuknya mengalir, nah masih disebut air. Walaupun ada perubahan tapi sedikit, maka yang kayak begitu masih tetap dipergunakan, boleh untuk berthaharah, ya. Amma idza taghayyara al-ma'u bi mujawirihi. Adapun apabila air berubah dengan ya bercampur dengan yang tidak bisa dihilangkan gitu, mujawir itu berdampingan langsung. Walau kana taghayyuran katsiran, walaupun perubahannya banyak, fa innahu baqin ala tahuriyatihi, maka dia dianggap tetap dalam keadaan sucinya tadi itu, ya. Apa misalnya kama idza taghayyara biduhnin, sebagaimana apabila berubah dengan sebab minyak au syam'in atau lilin. Wa hadha huwa sahih, dan ini dianggap tetap sahih. Artinya boleh dipakai untuk berwudu, bertohara dan lain sebagainya, li baqa'i ismil ma'i, karena masih tetap ya nama air itu masih ada begitu, ya. Pokoknya kalau udah namanya berubah dah gitu ya, namanya udah bukan air lagi gitu, orang enggak sebut umum air gitu. Nah, itu udah berubah namanya, ya. Walaupun beningnya sebening air. Sprite itu kan hampir bening kayak gini nih, ya. Sprite ya. Tapi kalau orang udah naronya dari botol keluarin ke gelas, dari botol dibilang Sprite, pindah ke gelas, pindahnya juga Sprite juga gitu. Tapi kalau yang ini orang bilang air, ada di gelas air, taruh lagi ke botol air, taruh lagi ke panci bilangnya air, itu begitu. Jadi ini umum gitu, ya, enggak terbatas kepada nama tertentu begitu. Nah, yang umum itu namanya itlaq namanya, ya. Itlaq tuh bebas tanpa punya nama tertentu gitu, ya, gitu. Amma idza kana taghayyuru bima la yastaghnil ma'u anhu. Adapun perubahan yang terjadi apabila ya sesuatu yang tidak mungkin dilewati, ya tidak mungkin dihindari oleh air tersebut. Qatini seperti tanah, ya, wa tuhlub lumut, wa zirnih areng, wa nahwiha dan lain sebagainya, fi maqarril ma'i pada tempat menetapnya air, wa mamarrihi dan juga tempat lewatnya. Au kana taghayyuru bitulil muksi, atau ya
atau berubahnya air itu gara-gara lama diam, fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu tetap suci, lil usri, karena sulit memisahkannya gitu ya. Wa baqa ismil ma'i, dan masih tetapnya nama air tersebut pada diri air tersebut ya. Tin itu dimaksudkan mungkin lumpur kalau kita bilang ya. Airnya banyak, ngelewatin lumpur ya, lumpurnya berwarna coklat, kuning atau merah misalnya, sehingga akhirnya ikut berwarna begitu ya. Lumut yang kita kenal mungkin hijau kali ya. Airnya mengalir di daerah tersebut, akhirnya terbawa arus, lewatin daerah yang banyak lumutnya, kelihatan airnya juga berubah menjadi hijau gitu karena warna lumutnya. Zirnih, areng ya kan, akhirnya airnya juga menjadi berwarna hitam. Nah, itu juga akhirnya maka karena air tersebut berada di situ, jumlahnya banyak dan sebagainya ya kan, berubah gara-gara dia ada di tempat tersebut. Nah, ini kan namanya sulit untuk dihindari namanya kalau begitu ya. Nah, ini katanya ya masih tetap dinamakan sebagai air dan masih boleh dipergunakan untuk bersuci ya, dan masih mensucikan. Nah, mungkin bagi kita yang kayak begini ya, buat berwudu boleh, buat mandi boleh, buat cebok kali boleh, tapi mungkin untuk minum, itu kita jaga gitu ya. Kalau kita tahu nih ada air di wilayah yang memang netepnya di tempat-tempat warangan atau areng tuh begitu ya kan, akhirnya airnya menjadi hitam, boleh tuh buat wudu boleh, buat mandi boleh, buat cebok boleh, tapi buat makan atau buat minum sebaiknya jangan gitu ya, karena udah ada campuran zat-zat yang lain yang apabila masuk ke area tubuh kita mungkin itu akan menjadi sangat berbahaya ya. Belerang ya, nah itu buat bersuci boleh, buat cebok boleh, buat mandi boleh, tapi buat minum jangan dulu ya. Nah, itu akan sangat berbahaya begitu. Jadi nanti suci mensucikan, fungsinya juga mungkin kita bedakan juga ya. Fungsi buat toharoh yang suci mensucikan, kalau dia memang masih tetap pada alamnya dan layak disebut sebagai air, apapun perubahannya tetap boleh dipakai buat toharoh, tapi belum tentu boleh dipakai buat minum, buat makan gitu ya. Nah, ini buat apa? Buat membedakan, tentu buat hanya sekedar menjaga kesehatan gitu. Kalau memang ada alat yang bisa mengelolanya, ya silakan diolah begitu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bersih kembali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sur'atal mamadul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Waftah qulubana wa qulubahum futal 'arifin wa ahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.